Informasi selanjutnya, pemirsa, pengemudi ojek online mengaku mengantar seorang kakek ke kuburan dan dibayar dengan uang yang berubah menjadi daun. Ki, kalau saya kesini lagi, ini Aki siapa namanya? Saya bilang gitu. Emang mau tahu? Dia bilang. Iya, kita juga ada yang tahu. Pada tahu kok. Tahu. Siapa Ki? Ntar juga kamu banyak dicariin orang. Dia bilang begitu. Dia bilang gitu? Dia bilang gitu. Anjing, merinding gue, Bang. Setelah begitu dia nyebutin nama. Kamu mau tahu nama Aki? Iya Ki. Yaudah. Aki Askar. Dia bilang tuh Aki Askar. Daun bang. Jadi daun. Duit yang saya lihat itu 200. Jadi daun. Daunnya saya bawa. Boleh liatin nggak? Boleh. Waktu itu langsung lihat nih daun yang ini, Bang. Daun itu saya lihat malam itu. Terus yang abang pikirkan apa gitu? Saya bilang, kok bisa ya zaman sekarang kita ya berbicara kan seperti itu. Kok bisa ya zaman sekarang masih ada ya kuntilanak setan begini gitu kan. Tapi memang Seumur hidup nih baru sekali nemuin ini. Jadi guys, kemarin itu lagi viral banget kisah seorang ojol yang mengantarkan penumpang yang diduga sudah meninggal dan bahkan dibayarnya itu pakai daun gitu. Jadi duitnya itu berubah jadi daun gitu. Nah, banyak dari kalian yang DM gua karena banyak banget saksinya di lapangan pada saat itu dan video itu juga viral. Nah, karena gua lagi baik, gua kabulin nih buat para elang dan juga RJL Satset. Halo Bang. Halo, Bang. Panggilnya siapa nih Bang? Firman aja. Mas Firman ya? Firman aja boleh. Mas Firman, kemarin tuh videonya viral banget loh. Iya, betul. Sebelumnya nih sorry ya, mungkin kan cerita-cerita kayak gini tuh udah banyak ya. Lu memang biasa ngalamin hal horor atau gimana? Belum. Seumur hidup baru ini. Seumur-umur hidup baru pertama kayak begini nih. Nemu bawa seperti orang misterius seperti ini. Sebelumnya belum pernah. Dan lu tadi sempet kita ngobrol di luar ya. Iya. Menurut lu cerita-cerita kayak gini tuh kayak cerita karangan doang gitu? Betul. Saya kira kan cuman ya setting-settingan lah, hoak lah, seru-seruan. Ternyata baru percaya, saya sendiri yang ngalamin. Malah ngalamin ya? Malah ngalamin, saya sendiri yang ngalamin. Nih videonya nih, kita lihat bareng-bareng nih. Oke, malam ini kejadian abang Gojeknya nganterin Mbah Askar dari BSD anterin sampai Parigi makam. Nah, ini uang tipnya dari ini abang Gojeknya nih. Langsung abang Gojeknya dari BSD nganterin ke Cilejet. Bahkan yang gua merinding tuh tadi pas lu cerita di belakang ya. Iya. Jadi katanya sempet dikontak juga ya sama keluarga dari Mbah Askar itu ya. Betul. Untuk menanyakan kejadian ini ya. Iya, betul. Gue juga di DM sebenarnya. Oh. Di TikTok ya, tapi nantilah kita pengen dengerin dulu ceritanya versi Mas Firman ya. Oke, siap. Ditahan dulu ceritanya Mas. Nah, Oke. langsung aja kita mulai nih. Ceritanya cukup deg-degser juga karena katanya sampai hari ini masih dimimpin juga ya. Masih bener. Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Firman boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Oke, sebelumnya saya mohon izin perkenalkan, nama saya Firman, ojol di wilayah Parung Panjang. Kita bergabung di Grab itu sekitar tahun 2002. Nah, berarti ya sekitar kurang lebih 1 tahun saya jadi ojol. Jadi cerita awal mulanya tuh kita lagi ada di shelter di Jalan Jeruk, di cafe shelternya Tulang Johan. Shelter tuh tempat base camp gitu ya? Betul, base camp kita. Nah, di situ kita sekitar jam 8, setengah 9 dapat orderan masuk GrabFood. Nah, saya lihat, saya cek ternyata ayam bebek cabai hijau. Saya cek lagi daerah Batok, Tenjo nih di Parigi. Saya bilang sama teman saya, ada 4 orang ya kurang lebih. Ada Gus Wawan, Haji Bilal, Endang, Tile, ada Tulang Johan juga. Saya bilang, ini daerah mana?
Saya bilang, "Bang, ini saya daerah mana ya? Ini saya nggak tahu karena saya ojol juga di sini kan baru, belum ngerti daerah sini." Ya rekan-rekan bilang bawa aja man. Cuman saya bilang, enggak saya bilang, jauh ini nih. Dan juga saya juga takutnya map saya nggak kebaca, yang ada ntar sinyal hilang, barang nggak kekirim, saya kena suspend. Anak-anak pada ngeledekin saya, cemen lu, cemen, takut. Gue berani, gue bilang bukan masalah cemennya bro, masalah map saya ini, karena saya pakai kartu eksis, takutnya nggak sampai sana. Pada bercandain, oke saya ambil tantangannya, iya ayo saya ambil nih orderan. Itu jauhnya itu berapa menit gitu di map mas? Kalau dari map kurang lebih ya 20 menitan lah, 20 menit saya sampai ya 25 menit jarak dari pengambilan GoFood sampai ke Tenjo itu di daerah Cilejet. Belum ke orangnya nih? Udah sampai titik lokasi ke pengantaran ke orangnya. Nah dari sana ya udah saya cari alamatnya dan di orang itu ngasih note, "Bang, di patokannya tempat pengobatan Pak Haji Asep." Dia bilang, "Ada masjid di situ." Oke, saya ikutin map. Sempet hilang tuh map. Saya bilang, wah kan bener hilang nih map nih, udah hilang-hilangan. Alhamdulillah ketemu sama orangnya. Cuman belum ketemu tuh, saya masih nunggu ada sekitar 10 menit saya nunggu, saya megang-megang GoFood itu. Saya telepon nggak bisa, di chat nggak mau bales. Tahu-tahu ada salah satu nih, ada orang ya seperti model kayak ustadz, kayak kiai gitu, megang sorbannya diselampirin. Dia bilang, "Pak maaf, numpang tanya, yang tempat-tempatnya Pak Haji Asep mana ya? Mau nganter GoFood." "Mau ngapain Ceng?" Dia bilang, "Mau nganter GoFood nih, namanya Philly." Dia bilang, "Kalau ketemu mau ngapain?" "Ya saya mau nganter food, ntar juga ketemu sama orangnya." Loh, saya ambil, "Pak maaf Pak, ini nih ambil dari holder tuh, saya ambil bang, saya ambil holder dari HP." Loh, nggak ada, orangnya nggak ada. Saya langsung astagfirullahaladzim, udah merinding tuh, cuman saya bilang udah pulang, saya bilang pulang nih. Ciri-cirinya gimana yang dilihat? Ya lumayan sedikit tinggi, ya bajunya ya nggak terlalu kuning, kulitnya sih kayak putih-putih tapi nggak terlalu putih lah, kuning-kuning begitulah. Pakai sorban dia, cuman dengan logika, dengan beberapa detik kok bisa hilang. Cuma saya masih nggak ngeh itu. Setelah begitu lama orangnya keluar. Terus, "Bang, Pak Firman ya?" "Iya, Bang Fili ya?" "Iya." "Dari tadi saya tungguin loh." "Tungguin dari mana? Orang saya dari tadi di sini." Saya bilang. "Malah saya ketemu aki-aki nih yang kayak ustadz gitu, kayak kiai lah." "Enggak, saya nggak ngelihat." Saya bilang, "Lah, dari tadi." Saya bilang. "Lah ini tadi siapa?" Udahlah, saya diemin. Itu posisi di gang nggak ada orang gitu ya? Nggak ada orang sama sekali. Bahkan yang pernah saya dengar katanya tuh tempat itu buat sering pada tawasulan, pada sholawatan, rame jamaahnya. Di situ? Iya kata teman-teman saya. Cuman nggak ada satupun saya lihat, nggak ada orang satupun nggak ada orang. Makanya saya, ini siapa? Saya bilang. Cuman saya beranikan diri, udahlah, saya anggap angin lalu aja. Setelah dari situ saya keluar kok leher saya berat ya, kok merinding. Mungkin positif aja saya dulu. Mungkin lapar kali nih, padahal saya udah makan, minum udah semua, udah ngopi, yang ngerokok juga. Berhenti di warung, salah satu warung, beli minuman. Pas dari warung itu, saya jalan sekitar ya hampir kurang lebih mau 600 meter. Setelah jalan ada sosok perempuan dengan celana seperti ya dibilang jeans ya, kayak jeans. Dia berjaket tapi ada bulunya di sini nih. Ada jaket berbulu, ada bulu-bulunya. Mang, ojek ya?" Saya berhenti, set. "Iya teh, ojek. Mau kemana teh?" "Anterin saya yuk." "Waduh teh, maaf teh udah malam, saya juga tolong mang. Emang mau kemana?" "Ya antar saya dulu." "Enggak teh, coba aja pakai aplikasi." Saya bilang pakai aplikasi Grab Now. Kalau pakai Grab Now, kalau enggak ya mau kemana biar saya lihat. Kalau mau pakai reguler saya lihat tarifnya berapa dan pakai map. Jujur teh saya orang baru di sini, saya nggak tahu apa-apa, masih bingung saya dari sini. Kalau pakai map kan enak. "Nggak usah, udah antar saya dulu, yang naik bukan saya." "Siapa?" "Udah ntar tahu," dia bilang. Saya jalan lurus dan saya juga nggak tahu itu naiknya dari mana. Kalau naik kan terasa bang begini. Lah itu tahu udah jeret, udah naik. Cuman ya mungkin karena udara malam kali ya, emang dingin. Cuman saya bilang kok berat jok saya berat. Kempes kali, saya bilang. Jalan aja. Pas jalan saya ngelihat sosok
rumah gede. Di mana tuh? Ya di kayak apa ya, dibilang kayak tanah kosong. Saya kira kan itu rumah. Saya kira itu rumah. Saya berhenti di situ ada rumah gede. Tahu-tahu harusnya kan namanya orang turun. Sebentar ya bang, apa gimana turun tuh begini kelihatan terasa. Kok tahu-tahu itu Neng itu udah di depan gerbang. Mukanya masih ingat nggak? Mukanya agak ya kayak gemuk tapi nggak terlalu gemuk, tapi nggak terlalu jelas gitu loh. Cuman saya ngeliatnya ya dia kan pakai tutupan begini. Oh. Habis begitu Aki itu keluar. Aki-akinya keluar. Loh teh ini mau kemana? Bukan saya yang naik, si Aki yang naik. Lah ini gimana nih orang? Yaudah gini aja teh, mau kemana sih aslinya? Saya pakai ini aja aplikasi nih teh. Saya nggak punya aplikasi, udah ntar aja sama si Aki. Sama si Aki. Udah, dia dengan perawakan kumisnya tipis. Kumisnya tipis, kayak sawo-sawo matang tapi nggak terlalu hitam orangnya. Bajunya hitam. Celananya tuh ya kurang lebih kayak orang sarung. Kayak dibilang buat sholat ya bisa, sarung-sarung kayak sholat-sholat tapi buat pencak silat juga bisa kayak gitu loh. Kayak mode-mode celana bang. Dia naik, dia bilang, Ceng, ayo antar Aki. bilang, mau kemana mbah? Nah saya manggilnya mbah karena kan sekarang Jawa nih. Dia marah, ya nggak marah sih negor. Panggil saya Aki, jangan Mbah. Lah Aki manggil saya Aceng, emang saya orang Sunda? Saya gituin. Lah saya nama saya Firman, saya orang Jawa bukan orang Sunda. Saya gituin kan, terus Aki tuh, apa ya dia bilang bahasa Sunda? Laloba omong, ulah loba omong lah kayak gitulah. Saya belum begitu paham tuh bahasa Sunda. Saya tanya-tanya teman-teman ternyata ya jangan banyak omong, udah ayo ikut dia bilang. Udah ikut tuh Ki. Ini yang sorban tadi, apa beda lagi? Beda lagi. Beda lagi orangnya. Cuman tinggi badannya mau hampir sama. Berarti yang cewek nggak naik? Yang cewek naik sebentar, cuman sampai ke gerbangnya dia ngasih unjuk doang. Sampai, aduh merinding saya nih. Bismillah. Nah sampai si Neng itu udah turun, Aki itu kan naik. Saya nanya, Ki ini mau kemana? Udah lurus aja. Nah lurus mana? Tahu-tahu itu jalan gede bang. Tahu-tahu itu jalan gede aja. Cuman jalan gede kok tanah, gubrak. Wah saya bilang, maaf ya bang ya. Wah suwek nih saya bilang, suwek. Jalan begini sok gua hancur ini begini nih. Aduh kelahar kena nih, saya bilang gitu. Ki, maaf Ki, ini mau kemana aslinya? Enggak, Aki mau kemana nih tujuannya? Saya pakai map aja deh. Ini nih kalau begini jujur Aki, motor saya hancur jalan begini. Udah, nggak usah banyak omong, ayo dikit lagi. Di pertengahan jalan, ya dia saya tanya jawab tapi nggak mau cerita-cerita lagi. Setiap saya tanya baru jawab. Keadaan berangkat tuh. Setelah jalan, Kiri kanannya apa? Ya? Kiri kanannya tuh. Wah kiri kanannya itu gini bang, kayak rumah-rumah, cuman rumah-rumah kayak kobong. Tahu ya kobong apa ya? Kayak rumah-rumah panggung pengajian dulu. Cuman ada pinggir kali nih kali. Kok nggak ada orang satupun? Saya bilang. Tahu-tahu di tengah perjalanan, ceng berhenti. Saya bilang, mana Ki? Tuh udah nyampe. Lah Ki, ini bukan BSD. Saya bilang gitu tuh. Makanya cerita yang kemarin kan pada bilang dari BSD itu salah. Mau saya klarifikasi nih. Itu dari Parigi, Cilejet. Kenapa saya bilang BSD? Kok kayak saya tahu nih jalan. Ki, ini bukannya BSD ya Ki? Kok jalannya rusak? Bukannya ini udah di aspal? Ini kan udah halus. Ceng, ini lain BSD. Iya mah Pajajaran nih. Wah saya bingung bang. Pajajaran? Bingung saya. Saya bingung. Padahal tadi di Parung kan? Nah di Parung. Saya bilang ini kan setengah perjalanan nih. Perjalanan kok kayak daerah BSD nih saya bilang. Saya tahu nih gedung-gedungnya nih. Ki kayak di daerah BSD nih tanah-tanahnya jalan-jalannya. Kalau nggak salah ini dulu ada gedung di sini Ki. Kok jadi tanah ya bukan aspal? BSD mana? Gak siap ulah laloba omong dia bilang. Saya nggak ngerti tuh bang. Udah mungkin kata dia jangan banyak omong nih. Udah saya diem. Saya bilang sial nih orang. Ditanya nggak mau jawab. Giliran saya ikutin jalan rusak lagi. Suwe saya gitu tuh. Dalam hati tuh. Dalam hati suwe. Tahu-tahu berhenti di sebelah kanan saya lihat tuh. Di sebelah kanan kayak ada padepokan bang. Ada padepokan, ada orang kayak kobong ngaji-ngaji gitu. Ada orang berdiri megang tombak kayak tameng bulat begini. Dan saya matiin itu motor standar 1, si Aki itu turun. Aki itu turun, tahu-tahu orang itu marah-marah ke saya. Dia bilang bahasa Sundanya, ya ini bahasa ini aja Bang kasar, saya belum hafal, cuman saya masih ingat dia ngomong apa.
yang kayaknya mungkin santrinya kali ya, saya juga nggak tahu tuh santri dia asli apa nyata, saya nggak tahu. Ki, iya lawan orang, dia bilang. Saya emosi, beh, sial nih orang, saya bilang. Saya matiin, Ki, ini santri Aki, jangan begitu Ki. Mentang-mentang Aki di sini santrinya pencak silat, saya juga orang pencak silat, saya bilang. Tapi jangan begitu caranya, adabnya mana? Orang pencak silat. Nah si Aki itu langsung megang dada saya. Sabar Ceng, dia bilang. Nah dia ngoring golok, sia ulah loba omong. Dep, langsung ngoring golok bang. Tadi itu nggak ada golok bang. Ay, merinding saya. Tadi nggak ada golok. Pas naik tuh nggak ada golok. Tahu-tahu dia ngoring golok. Nahan dada saya. Dia bilang begini, nggak Ceng. Iya mah apa ya? Bukan tandingan sia, dia bilang gitu. Nah yang itu diomel-omelin. Saya nggak suka Ki, apa Ki kalau begini, maaf. Ini nggak bener nih ajaran begini, saya gituin tuh bang. Nggak boleh begini Ki, jangan sombong. Tahu-tahu HP saya bunyi. Ada orang yang nelpon saya, si Eneng yang tadi berhentiin saya itu bang. Oh, baju merah tadi ya? Ya jaketnya pokoknya jaketnya agak-agak abu-abu gelap begitu lah, berbulu. Si Eneng itu tuh nelpon saya. Mang, si Aki mana? Saya mau ngomong sama Aki, tapi itu HP masih sama saya bang. Si Aki itu kayak seolah-olah megang HP, padahal nggak megang HP. Bingung saya. Ceng, balik deui, dia bilang. Kemana lagi Ki? Si Neng gering. Gering? Gering apa Ki? Saya nggak ngerti. Bingung bang. Udah muter balik. Ki ini ongkos gimana? Nges, jangan mikirin ongkos lah bahasa itunya nah. Ntar saya bayar kata dia. 150 ya, saya gituin bang. Habis bensin saya nih, tuh Ki bensin saya udah mau habis tuh. Dari penuh sampai begini. Pertamax lagi saya gituin kan. Enggak sih, ulah lo bohong. Hayu, balik tuh bang. Balik, jalan berapa lama ya? Jangan rusak lagi ya? Jalan rusak, saya tanya tuh. Ki, maaf Ki. Oh, apa namanya, abahnya ikut juga? Masih ngikut sama saya, boncengan motor. Nggak jadi turun? Nggak jadi turun, cuman ngeluarin golok. Gara-gara saya ditantang itu dia ngeluarin golok, cuman marah-marahin dia. Udah, tahu-tahu ada yang nelpon namanya si Neng itu. Nggak jadi, langsung balik lagi, suruh putar balik. Dia bilang, Neng gering. Neng gering itu apa Ki? Saya nggak ngerti gering. Ulah loba omong, dia bilang, ayu. Di tengah jalan, saya bingung bang. Itu ada angin kencang banget. Cuman saya bilang kok wangi. Wanginya itu parfum kayak parfum ustadz. Yang kayak di masjid-masjid. Nah, saya bilang, wangi nih. Wah, saya mau nanya parfumnya takut diomelin. Lagi digalak banget lagi nih orang. Saya bilang, suwek banget nih orang. Saya gituin kan. Pertengah jalan, Ki, jangan laut sini deh Ki. Jujur Ki, pinggang saya nggak kuat, sakit begini caranya. Enggak sih, cicing. Udah loba omong hayu. Geraan ya kalau nggak salah. Geraan tuh bahasa Sundanya. Saya belum begitu jago lah bahasa Sunda. Ki, kalau saya kesini lagi, ini Aki siapa namanya? Saya bilang gitu. Emang mau tahu? Dia bilang. Iya, ntar juga ada yang tahu. Pada tahu kok. Tahu. Siapa Ki? Ntar juga kamu banyak dicariin orang. Dia bilang begitu. Dia bilang gitu? Dia bilang gitu. Anjing merinding gue bang. Saya bingung bang. Ini saya sendiri nih bener apa enggak ini kejadian sama saya. Masih bingung saya. Setelah begitu dia nyebutin nama. Kamu mau tahu nama Aki? Iya Ki. Yaudah, Aki Askar. Dia bilang tuh Aki Askar. Aki Askar. Emang Aki siapa? Ntar juga tahu. Cucu Aki mah di sini banyak. Dikenal orang. Dia bilang begitu. Cucu Aki dikenal orang. Guru pencak silat Ki. Udah, ntar juga tahu. Udah yuk pulang. Jangan lewat sini Ki. Saya tetap jangan lewat sini Ki. Udah ayo. Emang berapa? 150 Ki. Bolak-balik nih, aslinya sih lebih Ki. Cuman karena sama Aki saya nggak enak lah. Tadi Aki udah bantu saya ngomelin si dia tuh, anak murid santrinya Aki. Kalau lain kali harus sabar, dia bilang. Jangan emosi, dia bilang begitu. Yaudah, ini 150, ntar Aki bere lebih, dia bilang intinya. 35, 185 Ki berarti Ki. Bener nih Ki, gaspol saya bilang. Udah, tapi jangan lewat sini Aki ya. Tetap maksa lewat situ bang. Gubrak jalan. Udahlah, saya bilang yang penting bawa duit buat bini, saya bilang. Yang penting bisa masak nih. Udah.
Sampai di situ, tahu-tahu udah depan rumah bang. Tahu-tahu udah depan rumah dia. Rumah yang gedong lagi tadi? Rumah gedong lagi bang. Gede bang. Ada gapura juga di situ bang. Ada gapura 2 juga kanan kiri. Ada mobil putih tapi mobilnya mobil tua lah, saya nggak tahu itu. Itu mobil apa bukan, tapi kayaknya sih pilih mobil. Mobil tua bang. Rumahnya gede, putih. Dari situ saya parkir nih bang. Parkir set, saya mundur, cep. Saya ngerokok nih. Saya ngerokok, ngebakar. Ada orang lewat. Anak muda. Mungkin ya, kalau anak muda itu nih nanti video bisa tahu, dia bisa ngeliat. Pasti dia, oh nih abang-abang ojol yang saya pelototin nih orang aneh ngapain di kuburan. Saya berhenti ditegur bang sama anak muda. Bang, ngapain di situ? Saya bilang kan, nunggu Aki. Mang, saya tegur duluan, Mang. Jadi melotot. Saya bilang, sial nih orang. Saya tegur kok sombong amat warga sini. Saya kira pada sombong, Mang. Mungkin ternyata dia ngeliat saya mungkin aneh kali, Bang. Karena posisi saya di tengah-tengah kuburan. Tapi belum lihat kuburan masih? Belum. Itu tanah kosong, Bang. Tanah kosong. Ada rumah satu aja gitu? Rumah dia doang, nggak ada lagi. Oke. Saya kaget itu di saya. Saya benar-benar kaget itu. Tapi itu saya masih belum sadar. Saya masih ngotot. Kuburan dari mana? Saya bilang. Orang gue ngantar si Akin jalan begini. Dalam hati saya nih. PA. Saya gituin bang. Saya gituin. Lu yang sakit. Gue yang sakit. Dia sempat ngatain bang. Wah sakit nih orang. Lu yang sakit. Saya gituin. Masih ngotot. Saya parkir aja. Nggak lama ada orang pakai sayuran keranjang. Masih ingat motornya Honda Beat. Bapak-bapak. Posisi jam berapa? Wah itu di jam 11. Setengah 11 tuh. Abis begitu saya nongkrong, lama amat ini Aki. Saya teleponin yang nomor tadi tuh bang. Nggak nyambung. Wah mana sih Neng nih sama si Aki. Belum bayar lagi. Mana udah malam, truk udah banyak lewat kan. Parung kalau malam kan banyak bang. Truk dump truck pada lewat itu susah bang. Susah banget buat nyari sela-sela susah. Wah saya bilang, kemana? Ada orang tukang sayur tuh. Orang tukang sayur negor saya. Ceng! Manggil saya tuh Ceng. Nah naon di ditu ya bahasa Sunda, mungkin bahasa Indonesia, ngapain lu di situ? Nunggu Aki? Enggak, turun. Lah, ngapain? Istighfar, dia bilang gitu. Istighfar apaan, Mang? Tak kuburan. Bah. Saya masih nengok, Bang. Itu masih tanah. Kuburan dari mana? Itu kuburan, Ceng. Ayo turun. Dia bilang, turun. Nggak mau saya. Tetap dia maksa. Udah tuh, saya ngikutin dari belakang. Saya masih nengok, Bang. Masih nengok sama dia. Set. Ntar nanti di video yang viral itu, kan saya nggak pakai helm tuh. Itu saya sebenarnya berhenti. Pas lagi jalan, berhenti. Orang itu bilang, ayo jangan berhenti, ngapain? Si Aki ini bayar. Keluar lagi Bang Aki itu. Baru ngasih duitnya di tengah jalan. Tapi saya nggak ngerasa di tengah jalan, kayak ngerasa depan rumahnya dia masih. Ceng, nih. Nuhun ya. Oh ya Ki, lama amat Ki. Ida nuhun. Apa di bahasa Sundanya hati-hati lah intinya, guys. Saya belum begitu tahu lah. Hati-hati dia bilang. Udah. Saya jalan dia bilang gini, Ceng, kan kamu minta 150.000. Iya Ki. Saya tambahin 35 jadi 185. Entar kalau di sono dibuka lebih, balikin ya Ceng. Nah, kembali yang tadi nih Bang. Setelah saya dikasih duit, bapak-bapak sayur ini kan masih ngikutin saya. Cuman dia agak depan. Saya tetap jalan, cuman saya di situ ada pemuda lagi rame Bang. Ada rumah kayak warung, rame banget orang. Saya berhenti sekitar 3 meter. Saya bilang, wah duit nih. Wah 200 saya bilang. Ingat nih dia ngomong, kalau lebih balikin, ini bukan hak kamu. Takutnya saya bilang, wah jangan dah nih aki-aki kasihan, apalagi harus pegang amanah. Saya balik, nanya tuh sama orang apa yang lagi pada nongkrong. Bang, mau tanya Mang. Iya kenapa Bang? Mau nanya, rumahnya Ki Askar mana ya? Ki Askar mana? Itu yang rumahnya paling gede, yang gedong. Lah, di sini mah nggak ada Bang yang namanya Ki Askar. Lah, emang kenapa? Tadi habis sama saya ngojek. Cuman ini lebih, saya mau balikin. Dia kan ngasih 185. Cuman ini lebih. Ya saya nggak enak karena dapat amanah begitu ya saya balikin, ini bukan hak saya. Saya bilang kan. Nah dari begitu rame tuh orang.
Mana ada Mang Ki Askar? Ada Ki Askar, orang saya naik. Tadi yang berhentiin saya namanya si Eneng. Si Eneng? Gak ada bang. Yang di mana bang? Pokoknya jalannya kayak agak turunan, cuma saya agak nanjak pertigaan begini nih. Jalannya agak gede. Agak nanjak aja jalannya kayak konblok. Bang itu mah kuburan. Kuburan? Rumah gede, saya bilang. Ih abang gak percaya, ayo sama saya yuk. Bang, istighfar bang. Itu kuburan. Bang, saya masih sehat. Ini benar-benar rumah gede. Orang saya bilang sultan ini mah kayaknya. Ribut tuh bang, cekcok tuh. Udah, ada ustadz nih. Udah gini. Abang dari mana? Ditanya ada tuh. ustadz di situ? Ada. Kayaknya kayak ustadz model sarung, dia ngasih air saya. Cuman kata dia, tangan saya gemeteran. Kayaknya sih saya biasa aja. Cuman saya masih bengong-bengong. Bengongnya begini. Orang ada kok Ki Askar. Kok dibilang warga sini gak ada? Udah emang dari mana? Saya bilang, saya habis nganter Ki Askar. Dari mana emang nganternya? Dari BSD. Nah BSD ini bang, saya mau klarifikasi. Berita-berita kan dari BSD ke sini. Padahal mah gak begitu. Dari Parigi itu ke BSD. Cuman dia kan bukan bilang BSD. Saya yang bilang BSD. Kenapa? Oh, mengiranya BSD. Karena ini jalan kayak saya apal. Kayak daerah BSD. Tapi ya, si Aki itu bilang bukan BSD. Ini Pajajaran. Setelah begitu, Ustadz itu yang ngutus beberapa pemuda-pemuda situ, udah jangan ribut. Coba temenin. Kalau ini orang ini masih ngotot, bilang ada rumah gede. Iya ayo, saya bilang. Ambil Al-Quran juga saya siap. Orang saya bilang, ini rumah gedong. Abang aja yang linglung. Kenapa saya yang bilang linglung? Ini orang, saya bilang masih ngeyel. Ayo, ikut saya. Ayo, ada Ustadz nih. Udah. Coba ada ibu-ibu tuh yang pakai daster. Udah. Coba dah ikutin. Buktiin. Iya, buktiin. Saya buktiin tuh. Jalan ke sana. Saya lihat itu masih ada rumah, Bang. Itu rumah masih berdiri tuh. Tuh rumahnya tuh, saya bilang, tuh rumahnya. Digeplak saya. Bang, eling dia bilang. Saya nengok ke dia. Nengok lagi, beng. Hilang rumah itu. Rumah tuh hilang dalam sekejap. Dan saya lihat ternyata kata dia, saya tuh di tengah-tengah kuburan ngelindes tengah-tengah kuburan itu. Saya masih bingung bang. Bingungnya gini, kalau di tengah-tengah kuburan saya ngelindes, kan ada batu nisan bang, banyak patok, banyak pohon, seharusnya kan saya nabrak. Penasaran saya, nggak mungkin. Abang tuh di kuburan. Harusnya jatuh lah. Harusnya oleng jatuh. Nah situ saya udah ngeblank. Bingung saya udah bingung. Ditanya sama ustadznya, mana duitnya? Ada, saya bilang. Lah, daun bang. Jadi daun. Duit yang saya lihat itu 200. Jadi daun. Daunnya saya bawa. Boleh liatin nggak? Boleh. Nih bang, maaf. Dan daun ini ada ceritanya lagi bang. Oh ini daunnya jadi selembar gini? Iya. Ini real nih, bener-bener real. Dan ada lagi saksinya bang. Ini sama istri saya udah dibuang. Ada lagi? Udah dibuang. Saya kan pulang tuh, udah sempet arah balik, saya nelpon anak-anak. Ini daun ini, nah ini lucu nih. Pas kejadian dari sana saya debat tuh, balik dari kuburan saya tuh udah linglung. Daun tuh dipegang sana sini sama orang-orang situ tuh. Itu videonya kan ada daunnya juga. Iya. Mana bang daunnya, mana bang? Saya nggak tahu tuh namanya siapa. Saya taruh sini dulu bang ya. Iya. Gemeteran. Pegang sana sini ada tuh bapak-bapak yang pakai baju oranye, nah segala ngampe ngomong. Jadi saya lagi linglung. Bang, nomor berapa nomor, keluar nomor. Kan aneh. Orang malah minta nomor togel. Aduh bang, saya bingung dah. Ada tuh di video yang agak botak tuh kayak baju. Nomor berapa nomor. Saya nggak gubris itu. Ada lagi saya bilang. Bang, daun buat saya aja ya. Saya bayarin. Ada yang bilang 100, 200, 300. Oh, daun ini tuh banyak yang mau minta dibayarin. Minta dibayarin. Tadinya saya gini, karena saya kondisi bingung. Udah ambil aja. Terus duit saya, bensin saya. Udah saya bayarin aja, ntar saya ganti. Nah ada ibu-ibu nih pakai daster nih. Kayaknya ibu-ibu situ. Dimarah-marahin sama dia tuh yang minta daun. Hei, lu orang lagi begini, lagi pusing, lu minta daunnya lagi lu. Lu mau ngapain? Jadiin jimat, saya denger tuh. Musyrik lu, jangan. Balikin, itu bukan hak lu. Yang berhak tuh tukang ojol, dia bilang. Ojol Grabnya. Nah ada lagi ustadz, nanya lagi, saya ketemu lagi tuh ustadz di situ.
emang mau kemana? Dari mana mau kemana? BSD. Saya selalu bilangnya BSD. Mungkin versi dia tuh dari BSD ke sini. Ya karena saya kan kondisi lagi bingung bang. Ditanyain begitu bingung saya. Sebenarnya tadi ngalamin apa? Bingung lah pasti. Makanya saya juga bingung. BSD. Emang dari BSD? Iya dari BSD. Ngantar Aki. BSD mana? BSD saya bilang. Enggak BSD mana? BSD. Masih bingung itu bang. Saya juga bilangnya BSD Ki Askar. Nyebutnya dia mulu. Sama warga situ. Udah nih pulang dianterin aja dah. Bahaya nih orang. Enggak mau saya. Terus pulangnya di mana mas? BSD. Lah jauh atuh. Padahal mah rumah sih kan BSD Bang Parung. Karena ini nggak tahu nih otak BSD Ki Askar. Udah 2 nama itu yang saya ingat mulu. Udah nih bang. Warga saya tinggalin bang. Saya udah pusing. Daun dipegang mas saya tuh ditolong sama ibu-ibu tuh. Jangan tuh daun-daun dia. Ada yang bilang bang, jangan pulang dulu. Saya bayarin 500 ya. 500.000 mau dibayarin. Saya masih bengong. Ibu-ibu tuh ngambil, enggak. Balikin ini sempat ditawar 500.000. 500, bahkan ada yang lebih bang. Nggak dikasih. Nggak dikasih, ada yang 3 juta. 3 juta ditawar. 3 juta ditawar. Ada saksinya anak-anak, nggak mau saya jual. 3 juta. Saya bilang, wah, buat bayar BTN kali nih ya. Cuman saya takut. Takut saya. Saya pulang nih bang. Saya tinggalin kan udah rame tuh orang. Nah, tahu-tahu saya juga nggak tahu kan pas paginya dia yang masukin YouTube. Mungkin ada orang situ kali itu yang video-videoin saya. Saya juga nggak ngeh. Posisi saya lagi linglung. Saya pulang. Dianterin ya? Nggak mau saya. Nggak mau, saya mau minta ganti rugi sama Ki Askar. Pulang aja saya mesti nyebut Ki Askar bang. Nah saya bilang dalam hati nih. Wah ketemu awas nih si Aki. Ngerjain saya. Apa-apaan daun begini? Saya bilang. Karena masih yakin itu orang ya? Ya saya yakin orang bang. Orang saya apa duduknya juga ngobrol juga ngoring golok kalau masa masa setan ngoring golok cus ya bingung juga bang ini saya benar-benar ngeliatin golok golok saya bilang udah saya pulang jam kurang lebih jam 11 saya pulang ke rumah saya kan rumah saya model kayak BTN bang nyasar bang saya ke rumah nyasar salah blok nyampe rumah sekitar jam 11 lebih jam 11.15 saya ketok istri tok. Harusnya kan saya biasanya assalamualaikum ya. Saya bukain, istri saya nyambut. Malam amat kata dia. Ki Askar kesini nggak? Ki Askar mana ya? Ki Askar nipu saya gituin. Ki Askar mana sih? Udah masuk. Saya duduk. Nah kan di BTN kan ada model kayak apa ya? Modelnya kayak apa sih pelur-peluran tuh yang bisa buat duduk. Saya duduk di situ sama istri saya. Nih minum dulu. Kok, nah istri saya tuh kayak, kok ini orang begini amat sih, bengang bengong. Ya kenapa? Minum dulu istighfar. Saya minum tuh. Ki Askar kesini gak ya? Kok Ki Askar lagi siapa sih ya? Tahu-tahu udahlah, saya pulang masuk ke dalam. Pusing kepala saya bang. Tahu-tahu saya kayaknya sih saya perasaan saya mandi nih. Kata istri saya nggak mandi. Orang katanya saya bengang-bengong doang di depan pintu. Saya masuk saya tiduran. Istri saya udah ngerasa aneh nih bang. Wah ini laki saya kenapa ya? Ditelepon lah teman-teman saya nih. Gus Wawan. Habis nelpon pertama sih nelpon Abah. Maksudnya kan ada nama Endang. Cuma kita manggilnya Abah kan. Ditelepon Endang tuh. Si Endang juga ngomong. Emang kenapa teh? Itu juga laki teteh saya miss callin, saya teleponin. Cuman jawabannya BSD Parung. Laki teteh tuh kayak ditelepon juga nggak jelas dia bilang. Pas saya tidur, saya ngerasa udah nggak kuat itu pala. Pusing saya saya tiduran. Istri saya nelpon teman saya ya yang kita tuain lah di situ. Bang Wawan, kita panggilnya kan Gus. Ya sedikit banyak dia kan bisa lah. Kalau kayak kita awal. Ini langsung telepon di malam itu juga? Istri saya yang telepon. Telepon, kata istri saya itu ya. Paginya dia cerita. Halo om, ini ayahnya kenapa ya? Ayahnya kok dari tadi kayak linglung. Tolong dong om kesini. Tolong ya om, tolong banget. Datang nih Gus Wawan kan rumahnya
itu sama-sama ojol. Ya kalau di struktur kita kan dia penasehat kita tuh. Oh, ada penasehat ya? Ya, datang dia, Mantap juga ya. beliau datang. Di malam itu juga? Di malam itu juga ditelepon istri saya, itu padahal udah malam. Biasanya tuh molor tuh orang. Biasanya udah molor. Tumben-tumbenan bisa ditelepon bisa. Datang tuh, assalamualaikum. Cuman kata istri saya, kan saya posisinya udah tidur tuh bang. Udah nggak kuat saya, kepala saya udah berat banget. Campur aduk, udah berat sama emosi nih, masih aki-aki saya bilang nih. Ngeprank saya, nipu saya. Aduh, bensin saya habis, saya bilang. Udah saya tiduran. Tahu-tahu istri saya bangunin tuh, nggak tahu jam berapa saya baru sadar. Saya bilang sama istri saya, ya makan dulu, minum. Ki Askar kesini nggak ya? Ini duit kemana ini? Aduh bensin habis lagi saya bilang. Bang Wawan mana Bang Wawan? Telepon deh Bang Wawan saya bilang. Lah itu depan kamu, depan saya. Dari tadi datang, mana orangnya? Itu depan saya Bang. Ternyata dia tidak depan saya. Cuman saya nggak ngeliat dia. Yang saya kelihat masih ingat, saya tuh masih rumah gede sama Ki Askar. Saya selalu nyebut Ki Askar, Ki Askar. Itu mulu yang saya ingat. Nah si Gus Wawan ini ya ngobrol lah. Nah baru tuh saya sadar tuh sama dia. Bang, tahu-tahu di depan saya. Kapan datang? Dia bilang, gue datang dari tadi. Di depan lu kemana? Lu ngapain sih? Kayak lindung amat. Lu kenapa? Nggak kenapa-napa bang. Enggak, lu aneh lu mah aneh ini. Bang, gue ditipu bang sama Ki-Aki. Nih duitnya nih bang, masih jadi daun. Sial, gue bakar juga nih duit. Daun ini kan. Jangan, udah dah. Sama dia tuh. Nggak tahu gimana saya, kata istri saya nih ya. Sama anak saya. Katanya saya masuk nih bang. Kemasukan nih. Sesosok yang nggak tahu tuh siapa. Entah Ki Askar, entah apa, saya nggak tahu. Tahu-tahu saya interaksi sama Gus Wawan. Anak saya kan ada 2 tuh di belakang. Sama istri saya. Anak saya nangis. Bunda takut. Nangis tuh saya ngeliat anak saya. Lah kenapa ini anak? Kata istri saya ngeliat tuh. Lah ini kenapa nih anak? Kenapa kak? Takut. Nunjuk. Ada kakek. Masuk ke dalam. Nah istri saya nanya. Bang kenapa ya? Udah teh. Dia kan manggil istri saya En. Udah En diem. Udah tenang aja. Gak tahu gimana ceritanya. Sama dia interaksi. Tahu saya. Ya kata dia saya tiduran lagi tuh lemes. Padahal saya bilang, saya mah tiduran dari tadi. Saya bilang kan, emang sih nggak ngapa-ngapain saya. Kata dia kan saya bangun tuh. Bangun interaksi, ngomong-ngomong ya ngucapin makasih lah, segala itulah. Ya udah tuh bang. Sampai pagi tuh dia nginep bang. Sampai pagi tuh teman saya Gus Wawan itu nginep. Nanti di akhir bakal ada Gus Wawannya ya? Nah, tapi boleh. dikelarin dulu nih. Boleh. Gimana ceritanya mas? Nah habis begitu pagi tahu-tahu saya kan kadang lagi pusing nih bang. Mau periksa nih tadi ke dokter panas dingin saya. Nggak sempet nih anak-anak datang nih. Ojol-ojol rekan-rekan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi artis gue bilang sial saya bilang kan. Rame tuh di rumah saya. Lu kenapa? Yang nanya ini. Jangan nanya dulu dah. Badan gue panas bro. Panas dingin. Lah Gus Wawan nginepnya di sini. Sampai pagi dia nemenin gue di sini kata istri gue. Ayi kata dia. Udah rame tuh. Rame. Istri bapak saya nelpon bang. Halo, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Iya man. Iya pak. Kok lu masuk TV? Saya bilang TV dari mana? Coba cek TV kata dia. TV. Saya tes tuh. Apa TV apaan? SCTV apa? TV One. Saya tes TV One. Wah, kok ada gambar saya? Anak-anak, wah iya bang, gambar lu. Pada bilang begitu kan. Lah, kok ada gua ya? Lah berarti gua ada yang ngerekam nih. Saya gituin tuh bang. Ternyata rame kan viral, saya lihat lagi nih di HP. Wah iya, saya direkam nih sama orang daerah sana tuh. Parigi lah, saya kurang paham daerah sana kan. Setelah itu, udah nih anak-anak siang pada pulang nih. Istri saya minta air bang sama orang tua di situ, di wilayah kita lah yang dituakan. Minta air diminum, suruh sekalian buat mandi kata dia. Udah loh, ada sorenya baru saya periksa tuh bang. Pagi mau periksa nggak sempet periksa, panas dingin saya bilang. Saya nelpon lagi Gus, badan gua, aduh berat banget Gus rasanya. Udah istighfar aja dia bilang kan. Ntar gue main lah ke sono kata dia, main lagi dah. Yaudah dah Gus. Tahu-tahu nih bang, dia nggak main nih malamnya, nggak jadi main. Kadang kan ada orderan tuh sibuk. Malamnya jam 9 saya tidur, bangun-bangun jam sekitar setengah 12 bang. Saya dimimpiin bang.
Datang sosok Ki Askar. Datang dengan pakaiannya yang seperti saya lihat itu, baju hitam-hitam, kumisnya tipis, pakai peci hitam, kayak peci-peci orang kita biasa lah. Ceng, manggil si Aceng. Ceng, apa ya kalau bilang bahasa Sundanya? Alin, ulin atuh, dia bilang. Ulin, Ceng, ulin. Saya bilang, ulin. Ki, nah saya masih pegang spray nih bang, backcover. Ki, wah tukang tipu nih, saya bilang. Tuh daunnya ambil tuh. Duit saya mana? Saya gituin. Bensin Ki, habis Ki. Aduh si Aki. Dia bilang gini, gampang. Udah main dulu atuh, ntar yang bayar cucu saya. Wah saya bingung bang. Bingung apa lagi ini. Waduh, merinding bang saya bang. Merinding. Kita lanjut dah. Habis begitu, saya cerita sama bini saya. Bun, aku didatengin sama Ki Askar. Ulin apa sih artinya ulin? Istri kan orang Sunda bang. Yang bener ya? Iya. Ulin itu main ya. Main. Saya masih nggak mau bang. Masih nggak mau ke sono. Masih nggak ke situ saya. Setelah saya coba sorenya tadarusan, ya jikiran sebisa saya. Berdiri lagi bang, ada lagi sebelah kanan. Masya Allah, dia bilang ulin Ceng, ulin, ngomong ulin mulu. Siapa yang ngomong? Ya Ki Askar itu. Abis tadarus? Abis tadarus itu. Tiba-tiba ada gitu? Ada di sebelah kanan saya. Oke, sampai sekarang saya dimimpiin bang. Mimpin apa tuh? Ya sama sosok beliau didatengin. Setelah begitu, Pakai hitam-hitam gitu? pakai hitam-hitam juga. Pesannya? Ya ulin. Saya nggak mau. Saya bilang, gantiin duit dulu tuh. Istri saya nggak bisa masak, saya gituin kan. Udah gampang, ntar saya ganti, cucu saya yang bayar. Nah, saya cerita-cerita nih sama anak-anak nih bang. Ada nanya, bang gimana kabar gini-gini. Gue belum bisa narik, badan gue masih lemas. Tolong dong kesini. Pada datang ke rumah saya bang. Saya tukar pikiran nih sama si Gus. Ada si Haji Bilal sama Endang. Nah, saya cerita begitu nih gimana sih? Saya dimimpin mulu begini. Man, kita main aja ke sono man. Ini kayaknya artinya dia mau nengokin nih. Kita suruh nengokin ke sono. Tapi jangan sekarang ya. Besok siang aja habis zuhur. Gimana? Boleh. Tapi lu siap gak man? Tapi badan gue lemes bang. Yaudah ntar gue bantu deh. Yaudah. Tapi bini gue ngikut ya. Yaudah, jalan nih bang. Setelah siangnya kita pada ngomong deal, kita mau ziarah. Tidur nih bang, saya tidur jam 8. Habis dikerokin sama bini saya tidur. Minum tolak angin cair. Setelah dari itu, siangnya jam kejadiannya itu kan jam 12 ya. Ada jam 12 mau jam setengah 1. Saya nelpon Gus, gak diangkat-angkat. Yang ngangkat si Abah, teman saya. Saya bilang, fix, ini saya gak bisa begini terus. Besok kita harus ke makam. Baru cerita begitu jam 3-nya saya dimimpiin lagi bang. Ceng, nih saya punya rumah baru. Main makanya, ayo main, ulin. Saya lihat rumahnya warnanya biru. Lah, Ki rumah yang itu mana? Kok jadi rumah kayak begini? Ini rumah baru Aki baru bikin rumah. Kapan bikinnya? 1990, Januari. Bingung saya. Pagi-pagi udah saya tidur nggak nyaman. Saya tidur udah kayak tidur ayam. Udah sama istri saya bangun jam 4 kita sholat subuh jamaah. Anak-anak saya panggilin. Bang, gue dimimpiin lagi. Dia punya rumah baru. Bingung gue. Rumah baru? Nggak tahu, pokoknya warnanya biru. Yaudahlah, nggak usah ambil pusing. Ba'da zuhur, abis zuhur kita jalan yuk. Ayo, kita buktiin nih bener apa enggak. Saya bingung soalnya kalau begini terus. Jalanlah kita 6 orang. Jalan sama anak-anak. Ada saya sama istri saya, Bang Wawan, Gus Wawan, Abah, Haji Bilal, Endang, Tile, sama Awang. Jalan ke sana, kita belum nemuin makamnya nih bang. Belum nemuin makamnya. Mana makamnya ya? Dia pada nanya, katanya warna biru. Ya gue nggak tahu. Mencar nih, ketemulah kuncen di situ. Nanya, ditunjukin lah bang. Terus itu yang warna biru. Saya minta izin, diarahin nama kuncen, ditanya sama kuncen, siapa namanya? Di mimpi saya namanya Mbah Askar. Terus ada lagi pak,
Dan dikasih unjuk dia bikin rumah baru. Di bulan Januari 1990. Dibuka itu gerbang. Tak, ini bukan warnanya. Loh, kok biru sama? Pas dilihat, betul. Namanya beliau ada di situ. Dan itu beliau ternyata meninggalnya itu 1990. Disitulah kita benar-benar percaya nggak percaya, tapi itu benar-benar nyata. Benar-benar real nyata. Semuanya udah dibilang kayak mimpi, tapi dia mimpi bukan, ini nyata, benar-benar nyata. Sudahlah dari situ. Namanya memang ada Sakar di situ. Ada Sakar Iskandar, nama aslinya, nama beliau. Dan yang di kuburan pun yang dimimpiin warnanya biru, ya betul, ada di situ. Setelah dari situ Mungkin biru nih orang pada bingung kali ya. Maksudnya kan kalau biasa kan nisan biasa ya. Berarti ini itu kuburannya catnya nggak biasa ya? Nggak biasa, dia cuma cat temboknya tuh. Dia cat tembok, Ada rumahnya ada gitu? ada rumah warnanya biru. Percis yang saya dimimpiin. Jadi ini bukan kayak makam biasa ya guys? Bukan, ya? dia modelnya kayak rumah, dibikin rumah sama dia, terus ada Mungkin makam salah satu keluarga. tokoh juga ya? Kurang lebih seperti itu, Bang. Wow. Kurang lebih seperti itu. Itulah yang saya rasakan, yang saya jalanin selama ini. Saya selalu dimimpi sama beliau dan saya coba silaturahmi ke makamnya beliau mencari tahu bener apa enggaknya sosok ini, dan terjawab sudah. Betul adanya makam itu dan namanya pun sama dan tanggal meninggalnya pun sama. Disitulah berita itu yang selama ini saya viral-viral, saya cari tahu dan ternyata benar adanya. Terus gimana? Masih lemes? Pas tahu itu? Saya nggak bisa bangun, Bang. Istri saya di pojokan, saya lemes, benar-benar lemes. Ngomong apapun nggak bisa. Sampai rumah ya udah, kita cuma sampai sekarang ya kirim Al-Fatihah aja udah buat almarhumah. Nah, begitu. Sampai hari ini tadi bahkan masih suka dimimpin katanya. Nah, tadi kesini nih, arah kesini, cuma saya tahu daerah mana jalannya. Ada teman saya tuh yang hafal. Pas saya mau jalan ke sini, pertama badan saya merinding, belum saya angin kali ini, saya masuk angin. Tahu-tahu ada sebutan nama, ceng, 3 kali. Pas saya nengok, kepala saya berat banget. Ada sosok beliau, set. Tapi dengan senyum, begini. Udah, dia bilang nuhun. Apa itu nuhun? Makasih kali ya. Ya udah gitu doang. Itu. Sampai di sini saya masih ketemu beliau. Dikawal beliau. Nah hari ini gue juga kedatangan Gus Wawan ya. Saksi pertama nih yang waktu itu membantu Mas Firman ya. Di saat linglung. Di saat linglung nih. Langsung aja kita undang. Itu dia guys, sebuah kisah misteri yang dialami sama Mas Firman. Nah ini yang bikin gua berpikir adalah karena saksi dari kejadian ini cukup banyak dan pas di awal itu Mas Firman linglung itu justru yang ngerekam itu bukan Mas Firman ya, warga. Iya, warga. Dan daunnya itu warga yang ngerekam ya. Iya. Justru Mas Firmannya mungkin nggak tahu ngechat. Masih bingung itu, masih dalam keadaan Siapa pusing. ya? Itu sih yang hari ini masih jadi concern gua. Nah kita juga kedatangan Gus Wawan ya, yang waktu itu pertama kali membantu Mas Firman. Betul. Saat itu sebenarnya yang terjadi apa, Gus Wawan? Jadi awal mulanya Bang ya. Mungkin dijelasin dulu ya, ini penasehat di Ya, guyupnya di Ojol O2L. Mas Firman. Shelter O2L. Shelter O2L. Jadi gini, sebenarnya kejadian itu awalnya kita sama dapat orderan. Saya ke daerah Samania Hills, si Firman ini dapat ke arah sana Put, ke arah Batok. Nah ketika itu dalam itu sekitar jam 9 kurang lah kita dapat sama-sama. Nggak lama dia voice note ke saya, Bang kayaknya aneh nggak balik lagi nih gitu. Karena emang kita habis ngerapin shelter base camp, karena udah mungkin lengket lah, belum pada mandi sore kan gitu Bang. Udahlah akhirnya jalan kita. Dia voice note, saya bilang oke lah istirahat man, saya bilang kalau udah capek. Saya juga habis dari sini langsung pulang istirahat. Saya bilang. Ketika itu udah saya selesai, saya pulang ke rumah, saya mandi. Nggak lama jam 11 lewat, ya itu sekitar pukul 23 lewat 10 menit, WA saya dan mengirimkan video kejadian yang dialami. Dia bilang, Bang gue dapet uang daun dari aki-aki, dia bilang gitu. Terus dia fotoin daun uangnya itu yang jadi daun. Nah nggak lama dia voice note sembari gemeteran kayak orang lemes lah gitu. Bingung saya Bang, gimana ini Bang? Saya gini kejadiannya. Oke lah saya bilang. Akhirnya nggak lama, oke saya diem. Nggak lama istrinya
telepon saya. Om, gimana nih Om? Ayahnya seperti ini. Waktu itu belum tahu ya kalau dia ngalamin kejadian horor ya. Udah cerita di voice note itu. Dapat daun ini udah Dapat cerita. daun cerita dan nggak sempet fotoin ke saya. Sempat mikir nggak? Ini kayak cerita di sinetron gitu. Ya kalau saya bilang, wah jangan kejadian juga emang pernah saya lewat situ bang. Cuman keadaan posisi siang karena saya nganter anak sekolah dari daerah makam itu masih jauh lagi saya mau ke arah Cilejit memang. Itu pernah saya nganter saya tuh makam TPU Parigi nih serem juga saya bilang gitu kalau malam. Kita udah Maksudnya punya gelap gitu ya. Memang jarang yang lewat. Jarang yang lewat. Oh jangan lewat. Jarang. Paling ada ya 1-2 kalau siang juga hawanya beda kan di situ kan. Dan nggak ada lampu ya katanya. Kalau malam gak ada lampu. Ya, ada memang perkampungan. Perkampungan 1-2 Jarang kampung itu orang lewat ya? Jarang. Jarang. Paling dia konvoy. Pas datang gimana bang? Pas saya datang ke rumahnya saya izin sama istri kan ketawa sempat bercanda. Orang mau malam Jumat digendolin istri, digendolin setan kata istri saya gitu kan. Wah ngomong kayak itu sembarang aja kamu. Kakak ya bilang Firman tuh lucu. Udah saya bawa saya pergi ke tempat Firman. Saya nyampe dia tiduran ketemu istrinya kan. Saya tanya, kan saya biasa manggil istrinya En gimana En? Nggak tahu. Saya bingung bang katanya gini udah. Oke, dia mah tiduran nih. Saya paksa bangun man. Hah? Mananya istrinya? Bun, Bang Wan mana ya? Loh, Bang Wan tuh di depan kamu katanya gitu. Cuman masih keadaan dia nggak sadar, kepalanya masih pusing katanya kan. Udah saya diem. Setelah itu kan, kok kayaknya ada yang nggak beres nih saya gitu kan, punya pemikiran gitu. Akhirnya nggak lama kayak ada yang mau, ya sontak kayak ada yang mau ngomong sama saya ada apa. Akhirnya masuklah sesosok nggak tahu masuk ke dalam badannya dia bicara sama saya. Cuman dia bilang saya minta maaf. Saya istilahnya menganggap Firman ini leluhurnya dia. Terus dia juga mau minta tolong gitu kan. Cuma saya bilang kan kita berbeda alam jangan seperti itulah saya bilang gitu. Oh dia kesurupan nih? Ya sampai anaknya nangis ngeliat. Katakan anaknya indigo ya. Anaknya indigo yang perempuan itu. Sampai nangis ngeliat kakek-kakek katanya. Emang benar di dalam badan Firman itu kayak kakek yang saya lihat. Udah saya diem, saya cerita. Sekarang gini deh, kalau emang saya harus bantu sama Firman nanti saya bantu. Tapi kan harus ada ceritanya, saya nggak ngerti. Kenapa masalahnya, awalnya seperti apa, saya bilang gitu. Nah udah tuh bang, oke udah, nggak lama saya keluarin, dia keluar, saya ngasih salam, dia tidur langsung. Waktu itu langsung lihat nih daun yang ini bang? Daun itu saya lihat malam itu. Terus yang abang pikirkan apa gitu? Saya bilang, kok bisa ya zaman sekarang kita ya berbicara kan seperti itu. Kok bisa zaman sekarang masih ada ya kuntilanak setan begini gitu kan. Tapi memang Seumur hidup nih baru sekali nemuin begini? saya pernah nemuin juga kejadian seperti ini ada dulu teman saya juga gitu loh. Cuma memang dia bilang, wah malah jeber daun lah inilah gitu kan. Lah saya kaget kok ketemu lagi yang zaman sekarang masih ada seperti ini bang. Tapi memang namanya ya kita kembali ke yang di atas ya seperti apa. Mungkin punya jalan lain kan gitu kan. Nah udah gitu kan saya pegang, udah nih pegang simpan aja daunnya saya bilang. Namanya suatu pemberian mungkin ada amanah yang harus disampaikan. Kita nggak tahu nanti kan gitu loh. Entah dia mau nyampaikan apa dengan cara apa kan gitu. Gus Wawan saat itu ikut ziarah juga pada akhirnya? Udah akhirnya pas hari Sabtu pagi jam 10 pada kumpul kan. Kita baru pada datang lah habis pada rumah masing-masing. Bang gimana nih? Ya udahlah gini aja. Ada si Endang Abah, si Haji bilang, Gus gimana Gus? Udah yuk. Udah kita jujur aja gimana man kita ke makamnya. Yaudah yuk. Nih Gus Wawan, sorry aku potong ya. Saat itu di tongkrongan tuh pas awalnya ngetawain Mas Firman atau emang langsung percaya apa gimana gitu? Kalau saya, yang lain nih di tongkrongan. yang lain ya sempat bingung kok bisa dapat kayak gini gitu loh. Bercanda kali dia gini gitu. Masa ledekin kan hari Jumat pagi itu kan pada datang anak. Jam 7 jam setengah 8 udah datang. Wih artis dadakan masuk TV One saya gituin kan. Karena ada beritanya, saya jujur bang baru pertama ngeliat itu di YouTube sama di TikTok. Pas kaget pagi, kok di TV One ada. Nah kan jadi bingung kita. Wah artis dadakan nih saya ketawa kan akhirnya anak. Bener bang bener katanya gitu kan. Udah ya Sabtunya kita akhirnya 6 motor kita berangkat. Sebelumnya memang nggak pernah ke situ ya? Belum. Gak pernah. Saya tinggal di Parung Panjang dari 2019.
Tapi saya belum pernah namanya ke makam-makam keramat di situ. Makanya ini aja baru kemarin, yuk kita ke sana membuktikan gitu loh. Satu biar dia juga lega, kita juga di sana pun juga nggak ada yang kenal namanya Abah Askar. Adanya kita malah dibagi dua, yang satu ke ada makam keramat sana ya, Bang. Namanya Syekh Abdul Wafa. Malah ketemu kuncian di situ akhirnya, baru diceritakan sama dia. Ternyata akhirnya kita calling-callingan, pada kumpul di situ dijelasin sama kunciannya. Kita baliklah sama kunciannya, diajak ke rumah yang biru itu. Yang di mimpi saya itu tuh. Nah, akhirnya Yang dibikin warna biru. nih, dibuka gerbangnya kan ada tutupnya. Oh ini namanya ini, saya bilang Sakar ini mah. Askar siapa? Kan kita jadi bertanya-tanya lagi kan. Tapi dimimpin dia, ini Bang, bulannya ini, tahun 90 Bang. Dan katanya. nunjuknya itu yang kagetnya Itu. barisan Jadi itu. ya Bingung lah saya. kita semua. Kenyataannya ternyata udah pas apa yang dia mimpin juga cerita ke saya. Ya udah. Sampai detiknya ya daunnya udah pegang aja, saya bilang gitu kan. Seperti itu Bang sebenarnya. Iya, iya. Jadi gimana nih guys? Setuju gak nih kalau misalnya nanti kita buat konten bareng-bareng, misalnya sama cucunya dari Abah Askar juga mau ya, yang tadi DM. Makanya langsung aja 10.000 komen di bawah. Nih makasih Bang ya, udah datang dan sama-sama, Bang. bercerita. Semuanya Tapi katanya sampai hari ini masih suka dimimpin ya? Ya, Messi. sampai datang ke studio ini pun sama tadi. Dari jalanan dia sudah mulai, saya juga pun bawa motor takut-takutan Bang. Karena udah berat motor tadi. Biasanya kan ya badan nggak terlalu gede lah kan gitu kan. Nah kejadian tadi pun kita barusan tadi mau sholat asar, dia juga dikagetin juga di dalam pas mau masuk mau wudu sama Aki Askar itu, ada apa makanya? Iya. Makanya kita bingung. Kalau misalnya nanti nih saya ajak Rukiah ke Ustadz Faizar mau nggak tuh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Oke, 10.000 komen lagi jadi di bawah. Jadi 20.000 komen. Siap. Oke, thank you banyak ya. Oke, Bang, sama-sama. Semoga sukses selalu dan kisah ini bisa bawa nilai-nilai baik lah ya. Amin. Yang buruknya dibuang-buang. Amin. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.